Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran kimia, ya. Mata pelajaran kimia kali ini kita akan pelajari mengenai minyak bumi, ya. Tujuan pembelajarannya itu kalian dapat menjelaskan proses pembentukan dan teknik pemisahan praksi-praksi minyak bumi serta kegunaannya. Nah, sebelumnya kita harus memahami mengenai asal mula minyak bumi itu dari mana, kemudian proses pembentukannya, komposisinya, pengolahannya, kemudian hasil pengolahannya. Nah, asal mula minyak bumi, ya. Minyak bumi dan gas alam diduga berasal dari jasa drenik, ya, dari jasa drenik. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar laut, kemudian ditutupi oleh lumpur yang lambat laun mengeras karena tekanan lapisan di atasnya, sehingga berubah menjadi batuan. Sementara itu bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa organisme sehingga menjadi minyak bumi dan gas yang terperangkap di antara lapisan-lapisan kulit bumi. Proses pembentukan minyak bumi dan gas ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga harus melakukan penghematan dan berusaha mencari sumber energi alternatif. Atau dapat dikatakan minyak bumi ini adalah sumber sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya. Jadi harus dihemat. Nah, kemudian ini gambar proses pembentukan minyak bumi, ya, jasa drenik atau fosil-fosil yang mati. Kemudian ini batuan berpori, batuan kedap. Nah, ini kemudian terbentuk minyak bumi. Nah, pembentukan minyak bumi ini ada dua teori, ya, teori anorganik. Nah, teori anorganik menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari reaksi kalsium karbida dan alkali menjadi CaC2, ya. Nah, kemudian kalsium karbida ini disebut juga kalsium karbonat direaksikan dengan alkali nih, ya, menjadi CaC2. Nah, ini kemudian bereaksi dengan air, nih H2O, ya, bukan HO, menjadi gas asetilen, nih asetilen. Kemudian berubah menjadi minyak bumi pada temperatur dan tekanan tinggi. Kemudian teori organik dikemukakan oleh Encke yang menyatakan bahwa minyak bumi itu berasal dari proses pelapukan dan penguraian secara anaerob jasa drenik tadi, ya, yang sudah dikemukakan di awal, dan tumbuhan laut dalam batuan berpori. Kemudian komposisi minyak bumi apa saja? Nah, ini ada hidrokarbon jenuh, ya, atau alkana, itu terbanyak, paling banyak, ya, komposisinya. Nah, untuk rantai bercabang lebih sedikit. Komponen penyusunnya itu metana, etana, propana, butana, dan heptana. Kemudian hidrokarbon tak jenuh atau alkena ini lebih sedikit, yaitu etena, propena, butena. Nah, ini untuk hidrokarbon jenuh yang siklik atau berbentuk cincin nih, ya. Ini tunggal ikatannya tapi dia bentuknya cincin. Nah, ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya hidrokarbon aromatik yang penyusunnya naptalena, benzena, toluena, antrasena. Ini aromatik ini identik dengan rangkap 2 selang-seling, tunggal, rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal, seperti itu, ya. Nah, kemudian tahap pembentukan pengolahan minyak bumi ada eksplorasi terlebih dahulu, kemudian eksploitasi, pemisahan, dan baru pengubahan menjadi praksi-praksinya sesuai dengan titik didihnya. Nah, ini pengolahan minyak bumi dilakukan dengan proses distilasi, yaitu perbedaan titik didih, ya. Nih, proses ini berlangsung di dalam kolom distilasi. Yang pertama minyak mentah. Jadi yang kita dapatkan dari bumi itu berupa minyak mentah diolah, dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan mengalir turun ke bawah, sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap naik ke atas melalui sungkup-sungkup yang disebut sungkup gelembung. Jadi yang titik didihnya rendah dari minyak mentah tersebut dia akan naik ke atas karena di atas itu suhunya yang paling rendah. Nah, yang suhunya tinggi dia akan turun ke bawah, ya. Nah, kemudian semakin ke atas suhu di dalam menara itu semakin rendah tadi, ya. Saya katakan dengan demikian setiap kali komponen dengan titik didih yang lebih tinggi naik maka akan mengembun dan terpisah, sedangkan komponen dengan titik didih lebih rendah akan terus naik ke bagian atas karena yang paling bagian atas itu suhu yang paling rendah. Begitu seterusnya, ya, sehingga komponen yang paling atas itu berupa gas yang merupakan komponen pada suhu kamar atau gas petroleum. Nah, ini, ya,
Jadi dapat dari minyak mentah di dalam kapal tanker, kemudian ini ada tungku. Nah, ini sungkup-sungkup. Ini kolom distilasi ya. Ini kolom distilasi, alatnya, alat distilasi. Nah, dari minyak mentah tersebut masuk ke sini nanti akan terpisah sendiri-sendiri sesuai dengan titik didihnya masing-masing. Yang suhunya paling rendah berarti paling atas. Nih, gas petroleum. Nah, kemudian berurutan lagi bahan bakar, penerbangan, bensin, minyak tanah. Nah, yang paling bawah otomatis suhunya yang paling tinggi, begitu ya. Nah, proses konversi tadi ya, yaitu proses untuk mengubah ukuran dan struktur senyawa hidrokarbon. Kemudian proses pengolahan atau treatment untuk menyiapkan fraksi-fraksi hidrokarbon untuk diolah lebih lanjut. Kemudian formulasi dan pencampuran blending, yaitu fraksi-fraksi hidrokarbon dan penambahan bahan aditif untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Contohnya pencampuran tel dengan bensin untuk memperoleh kualitas bensin yang baik. Artinya kalau bensin itu kita tahu aja ada Pertalite, Pertamax, kemudian ada premium ya, sebelumnya itu tergantung kualitasnya ya. Jadi ada di formulasi, ada bahan pencampurannya begitu ya. Nah, hasil pengolahan minyak bumi ada LPG, yaitu campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya. Gas berubah menjadi cair, komponennya didominasi oleh propana dan butana. Yang sifat LPG ini, cairan dan gasnya sangat mudah terbakar, kemudian dapat menguap jika dilepas dan menyebar dengan cepat. Kemudian gas ini lebih berat dibanding udara. Nah, bensin mengandung lebih dari 500 jenis hidrokarbon ya. Kemudian bensin memiliki kadar bervariasi tergantung komposisi minyak mentah dan mutu. Nah, mutu bensin ini dikaitkan dengan jumlah ketukan yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan nilai oktan yang di mana 3 jenis bensin yang dibagi berdasarkan mutu, yaitu premium bilangan oktannya 88, Pertamax 92, Pertamax Plus 95. Jadi makin bilangan oktannya makin tinggi, mutunya makin bagus ya. Kemudian minyak tanah, ada solar, ada pelumas, kemudian ada lilin, minyak bakar, dan aspal. Nah, itu saja materinya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.